saya akan memulai untuk mempresentasikan tentang branding awareness. Oke, Bapak Ibu, jadi ada beberapa strategi branding yang harus kita lakukan gitu ya sebagai pengusaha, baik pengusaha pemula, pengusaha kecil maupun pengusaha besar. Nah, satu kuncinya yang harus Bapak Ibu ketahui dalam satu branding, sebelum kalau kita punya produk itu kan kita pengen membranding produk itu ya. Nah, biar kuncinya biar branding itu sukses adalah salah satunya adalah Bapak Ibu harus memahami kebutuhan dan keinginan dari pelanggan serta prospek yang Bapak Ibu tentukan gitu. Jadi Bapak Ibu harus tahu gimana sih kondisinya, kebutuhan dari masyarakat sekitar ini seperti apa, sehingga Bapak Ibu bisa mengambil keuntungan dari situ. Nah, setelah Bapak Ibu tahu bahwa keuntungan itu ada di sini, tahu uniknya, nah Bapak Ibu bisa langsung masuk di situ. Nah, ini adalah salah satu kuncinya dalam strategi branding. Nah, apa sih branding itu? Branding itu mungkin banyak orang yang apa sih sebenarnya branding itu gitu ya, dalam bahasa masa kini itu banyak orang menyebutnya branding. Kalau zaman dulu itu merek gitu nggih Bapak Ibu. Nah, branding itu apa sih? Nah, seperti yang Bapak Ibu baca di sini, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau desain atau kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari yang Bapak Ibu jual gitu. Nah, hal ini yang untuk membedakan adalah merek atau simbol ini atau desainnya itu yang membedakan dari pesaing-pesaing di luar sana Bapak Ibu. Jadi kalaupun misalkan di sini ada banyak ya Bapak Ibu yang mungkin sudah menggunakan udeng yang sering khas digunakan itu kan, yang dari dulu kita dengar itu udeng Bali. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu bedanya antara udeng Bali dan udeng Demangsari ini apa. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa tahu kompetitor ini, oh iya ternyata bahkan bukan hanya kompetitor, pelanggan pun tahu, oh ternyata beda dari udeng Bali dan udeng Demangsari itu ada di sini. Nah, itu harus Bapak Ibu tonjolkan gitu. Kemudian, nah kalau ada pertanyaan mengapa butuh branding gitu ya. Nah, yang pertama adalah memberikan identitas produk atau jasa Anda atau jasa dari Bapak Ibu yang jual gitu ya. Nah, brand berfungsi sebagai identitas. Jadi intinya di sini adalah branding itu untuk identitas Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita mau membranding sesuatu tapi kita tidak memiliki identitas yang jelas, nah itu akan patut dipertanyakan oleh pelanggan kita. Terkadang kalau kita membeli sesuatu tapi brandingnya tidak jelas, itu kan menjadi ragu-ragu ya. Jadi jadi beli nggak ya, ambil nggak ya. Akhirnya ada brand yang lebih terkenal atau brand yang lebih menjual gitu ya, yang lebih meyakinkan, kita akhirnya berpindah gihan gitu. Nah, dasarnya adalah identitas ini salah satunya itu dilihat dari logo desainnya. Jadi kalau logo desainnya itu meyakinkan pasti, dan memang meyakinkan pembeli, itu pasti pelanggan itu pasti akan datang dengan sendirinya gitu. Nah, yang kedua, menyampaikan nilai produk atau jasa produk yang Bapak Ibu jual. Nah, di sini adalah yang paling penting adalah nilainya. Nilai yang terkandungnya seperti apa? Nah, nilai yang dianut di sini itu bisa menjadi magnet tersendiri bagi target market kita, yaitu bagi pelanggan kita. Jadi kalau misalkan kita memberikan sesuatu nilai yang lebih di dalam produk itu, akan menjadi satu hal yang atau nilai yang lebih dari sisi pembeli. Jadi kalau misalkan udang ini, oh ternyata dari sisi nilainya salah satunya adalah kelebihannya, misalkan penggunaan dari udang ini beda dengan yang lain gitu, misalkan dari segi warna, corak, atau dari segi motif, atau dari segi bentuk dan lain sebagainya, atau dari segi melindungi panas dari sinar matahari. Nah, itu juga menjadi salah satu nilai dari produk yang Bapak Ibu jual gitu.
Nah, yang ketiga adalah menjalin komunikasi dengan pelanggan dan target atau target pelanggan. Nah, di sini adalah yang Bapak Ibu harus bangun itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita menjual sesuatu tapi tidak ada komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli, itu juga tidak akan baik gitu. Terkadang ada penjual yang galak atau ada penjual yang kurang bisa berkomunikasi. Nah, itu yang membuat pembeli itu menjadi enggan untuk membeli produk kita gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, satu lagi adalah dari kelebihan branding ini adalah harus memiliki unique selling point, di mana unique selling point ini adalah hal yang membedakan produk Bapak Ibu dengan produk yang lain itu apa. Nah, itu yang sangat penting juga Bapak Ibu. Yang keempat adalah membangun kredibilitas dan persepsi. Nah, ini Bapak Ibu juga penting juga ya untuk mengetahui kredibilitas brand kita, sehingga kalau orang tahu kredibilitas brand kita itu memang sudah sangat oke, sudah sangat baik gitu. Jadi nanti akan membangun persepsi yang baik juga di pelanggan. Yang kelima adalah mempermudah proses referral, atau di sini maksudnya adalah kalau misalkan ada orang baru yang berkunjung atau orang baru yang mau bergabung, yang baru tahu tentang produk Bapak Ibu, itu Bapak Ibu punya kesempatan yang besar untuk memperkenalkannya gitu. Kemudian selanjutnya adalah strategi branding. Nah, strategi branding ini juga sangat penting Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus gunakan logo yang sesuai. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menjual udeng, nah ini kan kebetulan sudah kita branding gitu ya, di branding oleh mahasiswa KKN Umsida, yang sudah di branding, logo dan desainnya sudah dibuatkan. Nah, ini sudah sesuai dengan produk Bapak Ibu. Jadi insya Allah sudah sesuai dan sudah bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan logonya itu tidak sesuai, nah itu akan menjadi satu keraguan juga. Nah, yang kedua adalah tuliskan pesan dari brand Bapak Ibu. Nah, misalkan pesan di sini kalimat pendek aja. Misalkan just do it. Nah, atau misalkan kalau misalkan ini kan sudah di branding ya Bapak Ibu. Jadi yang membuat brandingnya adalah pesannya, orang tahu, pesan dan kesan orang tahu itu ketika melihat logo ini adalah KKN Umsida. Oh, ini berarti yang membranding adalah KKN Umsida. Nah, itu menjadi satu timbul persepsi yang baik juga untuk Umsida gitu ya, karena sudah bisa membranding udeng, apalagi sudah bisa sampai ke Pulau Lusi. Nah, yang ketiga adalah integrasikan branding kita. Nah, kalau sudah diintegrasikan dengan baik gitu nih Bapak Ibu, sehingga kita bisa akan dengan mudah untuk menemukan brand kita. Misalkan dengan yaitu tadi sama dengan menambahkan logo atau desain atau stand, sehingga pelanggan itu tahu bahwa ini adalah unik dari branding kita. Salah satunya adalah harus kita letakkan pada website. Nah, website ini kebetulan yang sudah kami buatkan untuk penjualan Bapak Ibu, sudah kami masukkan brandnya, logo yang sudah dibuat oleh KKN Umsida. Nah, yang keempat adalah menciptakan pesan yang sesuai untuk merefleksikan branding kita. Nah, kita mau bikin branding kita ini pesannya seakan friendly atau mungkin profesional, itu tergantung dari Bapak Ibu. Jadi mau bikin kesan friendly atau mau bikin kesan profesional atau bikin pesan yang informal atau formal, itu kembali ke kebutuhan kita. Nah, kalau misalkan kebanyakan, kalau kemarin itu kan banyak dipesan oleh upacara nggih, kegiatan upacara. Nah, itu berarti lebih ke profesional atau acara-acara formal gitu nggih. Sekalipun begitu juga udeng ini menurut saya juga bisa digunakan pada acara-acara informal gitu. Acara-acara informal atau acara-acara yang tidak harus upacara atau tidak harus kegiatan yang di istilahnya
kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak sekalipun gitu. Kadang kalau kita sendiri pun ingin memakainya juga menjadi satu hal yang simple gitu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang kelima adalah desain template dan ciptakan standar brand untuk kebutuhan marketing kita. Nah, strateginya adalah tentukan standar untuk semua kebutuhan marketing kita. Brandnya besar atau mau brand yang kecil. Nah, itu tergantung kita, Bapak Ibu. Yang keenam adalah menjadikan jadilah brand yang jujur. Nah, ini adalah poin yang sangat penting, Bapak Ibu. Kita harus bisa menjadi penjual yang jujur. Kalau misalkan kita sekali aja tidak jujur, itu akan membuat cacat branding kita, dan orang lain akan menjudge kita sudah jelek meskipun kita sudah mau merubahnya, pasti adalah image yang jelek. Ini adalah poin yang sangat penting Bapak Ibu, brand yang jujur. Kemudian yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah konsistensi. Konsistensi ini kalau misalkan dari awal kita sudah memang menggunakan bahan-bahan yang sama, menggunakan bahan yang sama atau bentuk yang sama, model yang sama, ukuran yang sama, sampai seterusnya kita juga harus menggunakan hal yang sama seperti di awal. Jangan sampai di awal karena barang kita bagus-bagusin, kemudian makin akhir terkadang ada yang dikurangi untuk meningkatkan istilahnya ke peningkatan ekonomi, tapi tidak melihat kualitas, hanya melihat kuantitas saja. Nah, itu jangan sampai Bapak Ibu, dan karena ini sangat penting sekali gitu nggih. Nah, jadi dari apa yang sudah kami sampaikan di sini Bapak Ibu, hal ini mungkin dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan di sini Bapak Ibu tentang branding awareness, mungkin Bapak Ibu bisa sedikit tahu, sudah sedikit paham gitu ya tentang apa sih pentingnya branding awareness ini. Jadi karena memang branding ini memang sangat butuh gitu ya Bapak Ibu, karena zaman sekarang itu kan zaman yang sudah mulai modern. Nah, bahkan di era pandemi ini kita harus bisa pinter-pinter untuk mengatur bagaimana kita bisa menjual produk kita gitu ya.